Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mela Aulia Agusti, Alia Oktarina, Rahmat Alif Akbar, Muhammad Syarifudin Al-Ghifari, dan juga Ahmad Faris Kardin. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang analysis of competitive force to identify IS or IP opportunities and threat. Langsung saja, di dalam analysis of competitive force to identify ini ada yang namanya Porter Five Force. Porter Five Force sendiri adalah sebuah metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Metode ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi perusahaan. Nah, di Porter Five Force ini dibagi menjadi 5, yaitu ancaman pendatang baru, ancaman produk atau jasa pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, persaingan antar kompetitor dalam industri yang sama. Nah, masuk ke bagian pertama, yaitu ancaman pendatang baru. Di ancaman ini tidak hanya datang dari para kompetitor yang lama. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncul juga ancaman dari para produsen baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. Yang kedua, ada ancaman produk atau jasa pengganti. Merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jarang terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Lanjut ke yang nomor 3 akan dijelaskan oleh Mela Agusti. Baik, kita ke nomor 3, yaitu kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli ini, daya tawar pembeli dijelaskan yaitu daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti banyak. Maksudnya adalah semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan produsen. Harga produk yang lebih rendah berarti pendapatan bagi perusahaan juga semakin rendah. Di satu sisi, perusahaan memerlukan biaya yang tinggi dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, semakin rendah daya tawar pembeli, maka semakin menguntungkan bagi perusahaan. Daya tawar pembeli tinggi apabila jumlah produk pengganti yang banyak stok yang tersedia namun hanya sedikit pembeli. Lalu kita ke yang keempat, yaitu kekuatan tawar-menawar pemasok atau bargaining power of suppliers. Di sini dijelaskan bahwa daya tawar pemasok menjadi tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku yang diinginkan, sedangkan banyak pembeli yang ingin membelinya. Jadi pemasok itu dapat menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Perusahaan berusaha mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang tinggi. Lalu yang kelima adalah persaingan antar kompetitor dalam industri yang sama atau rivalry of competitors, yaitu persaingan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing berebut pangsa pasar yang sama. Jadi jika pangsa pasar yang sama seperti pangsa pasarnya mahasiswa, lalu misalnya akan membuat kedai kopi,
Dan itu sudah banyak ya. Jadi persaingannya itu akan ketat jika pangsa pasar yang sama. Misalnya pangsa pasar itu hanya untuk mahasiswa. Artinya perusahaan tersebut saling memiliki persaingan ketat dengan perusahaan lainnya. Oke, untuk strategi dari analisis ini kita menggunakan strategi generic porter yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Rahmat dipersilakan. Ada lima strategi yang bisa digunakan dalam analisis. Yang pertama ada strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah ini menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Lalu ada strategi pembedaan produk dan jasa. Strategi di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antar produk dengan produk dari perusahaan lain, atau bisa dibilang unik. Lalu ada strategi inovasi. Perusahaan menghasilkan produk baru atau pembaharuan dari produk yang lama. Selanjutnya ada strategi tumbuh atau ekspansi. Perusahaan dapat membuka anak cabang di wilayah lain atau bergerak secara global dengan teknologi digital. Ekspansi. Lalu ada strategi kerjasama, alliance, membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya. Sekian dari presentasi ini. Kedengaran kan? Ya, ditutup lagi. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.